Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai program proyek kriptografi kami dengan judul penerapan kriptografi visual pada gambar berwarna menggunakan kombinasi metode Hilchipper dan Vigenère-Chipper. Anggota dari kelompok kami ada Yang pertama ada saya, yaitu Farah Burhanuddin Saifullah dengan NIM 212410002033. Saya Muhammad Bima Pangestu dengan NIM 212410102042. ada saya Ika Nafadatul Mufarika dengan NIM 221810101025. Dan saya Marta Priska Syahaan dengan NIM 221810101040. Dan untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai latar belakang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, latar belakang. Perkembangan pesat teknologi digital dalam era globalisasi menuntut keamanan informasi yang krusial, di mana data seperti teks, gambar, dan video sering menjadi target ancaman terhadap kerahasiaan dan ketersediaannya. Untuk melindungi data visual, kriptografi visual muncul sebagai teknik yang menyembunyikan informasi dalam gambar. Hanya dapat diakses dengan kunci tertentu. Namun, tantangan dalam pengolahan gambar berwarna yang terdiri dari komponen merah, hijau, biru, atau biasa disebut dengan RGB, menuntut algoritma yang efektif, di mana Hilchipper yang menggunakan operasi aljabar linear untuk enkripsi blok data, dan Vigenère-Chipper yang menerapkan substitusi polialfabetik dengan kunci variatif dapat dikombinasikan untuk meningkatkan keamanan dan kecepatan enkripsi. Proyek kami ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan gabungan kedua algoritma dalam bentuk kriptografi visual untuk gambar berwarna dengan harapan dapat memberikan solusi komprehensif terhadap masalah keamanan data visual serta mengevaluasi efektivitasnya dalam hal kecepatan, keamanan, dan kualitas gambar. Kemudian teknik-teknik yang digunakan dalam penerapan piktografi ini ada dua, yaitu Hilchipper dan Vigenère-Chipper. Lalu untuk analisis keamanannya, jadi yang kita gunakan untuk enkripsinya itu dan dekripsinya itu adalah Hilchipper dan yang dilanjut oleh Vigenère. Next. Nah, jadi untuk analisis keamanannya itu adalah Hilchipper dan Vigenère ini memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Dan di antara keunggulannya Hilchipper ini dia memanfaatkan blok matriks untuk mengenkripsi data sehingga polanya itu yang asli tidak mudah dikenali. Dan ini memberikan resistensi terhadap analisis statistik berbasis pola data. Dan kuncinya berbentuk invertible, yaitu dengan contoh matriks 3 kali 3 dan memiliki jumlah kemungkinan kunci yang berjumlah banyak sekali, yaitu hingga mencapai triliunan. Sehingga jika ada penyerang yang ingin melakukan brute force, itu akan menjadi kesulitan. Dan kelemahannya Hilchipper ini yaitu pada kriptografi visual, yaitu jika diterapkan dengan pola yang seragam, itu seperti warna misal latarnya putih gitu, putih polos, maka tidak dapat sepenuhnya menyembunyikan polanya tersebut karena warna yang sama tidak menghasilkan enkripsi yang sama. Lalu next, dan keunggulan Vigenère Chipper ini yaitu menambahkan algoritma keamanan dengan substitusi polyalphabetic di mana setiap byte RGB mengenkripsi data menggunakan pola yang berbeda. Hal ini membuat analisisnya polanya lebih sulit dilakukan dan panjang kuncinya dapat disesuaikan dengan jumlah piksel dalam gambar. Hingga jumlah kemungkinan kombinasi menjadi sangat besar. Dan kelemahannya adalah jika kunci digunakan terlalu pendek atau dapat diprediksi, maka algoritmanya dapat rentan terhadap serangan analisis frekuensi atau penyerangan kunci menggunakan metode Kaspersky. Lalu next, kombinasi algoritma Hilchipper dan Vigenère ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu
penggabungan dua pendekatan berbeda, di mana Hillkeeper bekerja pada tingkat blok yang memberikan keamanan berbasis aljabar linear, dan Vigener yaitu bekerja pada tingkat byte, yaitu komponen warna untuk memberikan keamanan berbasis substitusi. Jadi kelemahan dari Hillkeeper itu yang berupa jika latarnya itu putih polos itu ditutupi oleh Vigener Chipper ini, sehingga warnanya menjadi lebih acak. Terus resistansi terhadap analisis pola itu seperti serangan brute force, karena kombinasi ini efektif yaitu seperti saya tadi sebutkan tadi, yaitu efektif mengatasi kelemahan Hillkeeper. Dikarenakan ya Vigener ini menciptakan pola baru yang lebih acak, lalu tingkat keamanannya lebih tinggi dikarenakan terdapat dua lapisan, sehingga mempersulit penyerang dikarenakan harus memecahkan dua algoritma sekaligus, yang sehingga eh, kemungkinannya bisa mencapai ratusan juta kemungkinan, bergantung pada pikselnya. Lalu next. Oke, yang selanjutnya adalah untuk skema dari algoritma atau program yang kami buat. Jadi untuk di awal, karena program ini menggunakan berbasis gambar, jadi di awal kami harus melakukan input file gambar terlebih dahulu, sehingga nanti dapat diambil pixel dari gambar tersebut. Kemudian kami juga harus menyiapkan fragmen mask, di mana fragmen mask ini nantinya digunakan untuk fragmentasi gambar enkripsi yang dihasilkan untuk penerapan enkripsi visual. Lalu dimulai dengan mengakses pixel pertama, lalu dilakukan loop di sini untuk setiap pixelnya, di mana untuk tiap pixel nanti akan dienkripsi. Untuk proses enkripsinya di sini akan diambil RGB-nya, nilai RGB-nya, lalu dilakukan dot product untuk implementasi Hillkeeper menggunakan key matrix 3x3 yang invertible, sehingga dapat didekripsi di akhir. Namun karena jika hanya menggunakan Hillkeeper, maka latar yang berwarna polos akan tidak mengalami perubahan yang signifikan, maka diimplementasikan enkripsi lanjutannya, yaitu menggunakan Vigener. Di mana di sini kami mengimplementasikan tiap pixel dengan tiap karakter di dalam key Vigener, sehingga tiap pixelnya nanti akan mengalami substitusi yang berbeda, sehingga akan menutupi kekurangan dari Hillkeeper, di mana latar yang polos akan menjadi lebih variatif dan tidak bisa dibaca dengan mudah. Lalu setelah melakukan enkripsi, yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan fragmentasi, di mana setiap pixel akan diambil nilai RGB-nya, lalu akan dibagi menjadi beberapa fragmen sesuai dengan jumlah fragmen mask. Di sini misal dibagi menjadi 4, maka nanti akan dibagi menjadi 4, di mana nilai R, G, dan B-nya akan dimasking dengan tiap-tiap mask dari fragmennya. Misal di sini untuk fragmen 11000000, maka nilai R, G, dan B-nya akan diambil 2 bit pertama dalam bentuk integer 8 bit. Dan seterusnya untuk mask kedua akan menggunakan binary atau byte yang kedua. Mask ketiga akan menggunakan yang ketiga, dan seterusnya. Di mana setiap nilai pixel yang sudah dimasking akan disimpan ke dalam kontainer yang sudah disediakan, di mana nantinya akan ada 4 kontainer yang menampung nilai RGB yang telah termasking oleh 4 mask. Lalu setelah keempat masking
selesai dilakukan, maka akan lanjut ke proses berikutnya, yaitu membaca pixel selanjutnya dan terus diulangi sampai pixelnya habis. Setelah pixel habis, maka setiap fragmen akan disimpan ke dalam file BMP untuk menghindari kompresi, sehingga nilai yang tersimpan ke dalam file gambar akan tetap sama seperti nilai awalnya, sehingga nanti bisa didekripsi dengan baik. Lanjut. Yang selanjutnya adalah program Python. Baik, di sini untuk kode dari program ini akan saya jelaskan. Jadi di awal kami menggunakan library Pillow untuk load image menjadi data pixel. Lalu proses pertama yang dilakukan adalah membaca key dari file key.json, di mana key ini didapatkan dari kode keygen. Untuk keygen ini nantinya akan melakukan looping secara terus-menerus hingga mendapatkan matriks yang invertible dan bisa dimodulus 256. Sedangkan untuk key Vigener akan dirandom sebanyak 10 karakter dengan nilai 0 sampai 256. Baik, untuk yang dilakukan pertama adalah melakukan load terhadap gambar. Di sini gambar akan di-load menjadi bentuk pixels, lalu disiapkan masking fragmennya. Lalu proses awal yaitu enkripsi gambar. Di awal enkripsi ini akan dilakukan pixel by pixel, di mana proses pertama adalah melakukan Hills-Zipper menggunakan dot product menggunakan Hilki matrix 3x3. Lalu proses selanjutnya yaitu proses Vigener Zipper, di mana ini akan dilakukan enkripsi tiap pixel menggunakan tiap karakter dari key Vigener Zipper. Lalu setelah setiap pixel dienkripsi lalu dikumpulkan, proses selanjutnya yaitu proses fragmentasi, di mana di proses ini kembali dilakukan looping tiap pixel dan tiap bit RGB-nya akan dimasking dengan fragmen mask tiap fragmen. Jadi untuk fragmen pertama nilai R, G, dan B akan difragmentasi menggunakan misal nilai fragmen pertama yaitu 11000000, sehingga akan didapatkan nilai R, G, dan B-nya hanyalah tiap 2 bit paling depan dari nilai RGB yang asli. Lalu setelah proses fragmentasi, pixel fragmentasi akan disimpan ke dalam file-file fragmen yang akan berformat bitmap, sehingga dapat dibaca secara utuh seperti semula, karena bitmap tidak melakukan kompresi. Lalu yang selanjutnya adalah proses dekripsi, di mana pada proses ini dilakukan hal yang sama, yaitu menggunakan Pillow, lalu melakukan load key. Namun bedanya di sini untuk Hill key-nya akan di-inverse karena akan digunakan sebagai dekripsi. Lalu proses yang pertama adalah kebalikan dari enkripsi, di mana jika di enkripsi dilakukan pemecahan, maka di dekripsi akan dilakukan penggabungan, di mana nanti tiap fragmen foto akan di-load, lalu dilakukan penggabungan menggunakan operator OR, sehingga dari tiap fragmen pixel akan didapatkan kembali satu kumpulan pixel utuh dari foto yang sudah terenkripsi sebelumnya. Setelah didapatkan foto utuh yang terenkripsi, maka proses selanjutnya yaitu proses dekripsi, di mana sama seperti proses enkripsi, pada proses ini dilakukan looping pixel by pixel dan dilakukan proses kebalikan, di mana awalnya untuk enkripsi dilakukan Hills-Zipper dulu baru Vigener,
Maka untuk dekripsi dilakukan Vigener dulu, baru Hill Zipper. Sehingga di sini dilakukan Vigener dengan key yang sama seperti waktu enkripsi, lalu dilakukan dekripsi Hill Zipper menggunakan matriks 3x3 yang sudah terinverse. Lalu setelah didapatkan nilai dekripsinya, gambar akan disimpan ke dalam sebuah file sendiri. Sehingga jika dilakukan proses enkripsi untuk misalnya foto ini yang dapat dibaca yaitu 3306, maka jika dienkripsi akan dihasilkan 4 fragmen. Fragmen 0, fragmen 1, fragmen 2, dan fragmen 3 yang seharusnya tidak bisa dibaca dengan mudah dan teridentifikasi nilai aslinya. Lalu jika didekripsi, maka keempat fragmen tersebut akan digabungkan lalu didekripsi menjadi file decrypted JPG di mana hasilnya akan sama persis dengan foto aslinya. Mungkin bagian selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk yang terakhir ada kesimpulan, yaitu kombinasi kedua metode ini mampu mengatasi kelemahan masing-masing algoritma yang menghasilkan enkripsi lebih kuat, aman, dan efisien. Hill-Zipper menyediakan pengolahan data dalam blok besar, sementara Vigener-Zipper menambahkan kompleksitas melalui pola substitusi yang bervariasi. Proses deskripsi mampu mengembalikan gambar dengan kualitas yang baik tanpa kehilangan informasi visual. Dengan konfigurasi algoritma, proses enkripsi dan deskripsi dilakukan dalam waktu kurang dari 0,1 detik untuk gambar berukuran 80 kali 38 piksel. Kombinasi kunci Hill-Zipper dengan matriks 3x3 dengan triliunan kemungkinan dan Vigener-Zipper dengan panjang kunci bergantung jumlah piksel akan menghasilkan tingkat keamanan yang tinggi. Mungkin dari kelompok 1 cukup itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.